بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغن التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغن التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, tatkala tujuan akhir daripada puasa Ramadan itu adalah bertakwa, sekarang kita mulai berpikir sebagai Allah muhasabah. La'allakum tattaqun yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya apa jane? Wong takwa iku apa? Kok tiap tahun lulus dari wong takwa. Indikatornya apa sih? La'allakum tattaqun. Kalau dijelaskan takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Sekarang kita bermuhasabah diri, angkat kematan pelolaan panjangan sedaya. Apakah la'allakum tattaqun yang Allah targetkan bagi kita sudah tercapai dalam diri kita masing-masing? Karena ini sekolah, ibarat sekolah itu buatan model oleh-oleh. La'allakum tattaqun ayat itu satu, tetapi kalau dijabarkan masing-masing tidak sama targetnya. Ada sebuah pertanyaan diri gitu. Kalau kita beribadah misalnya, apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW? Central sabun misalnya.
Berarti indikator satu sampai. Apakah kita sudah melaksanakan perintah sholat itu dengan baik? Wajibnya sudah penuh, sampun. Ada indikator masing-masing bukan sami. Apakah sholat sunnah yang mengikuti rawatib kita selalu sudah melaksanakan? Berarti jawaban tawaran wah ini baru bab sholat ibadah yang lain sudahkah kita lakukan dengan baik? Sudah. Bab takwa yang menjalankan perintah Allah, takwa sholat oke, sudah semua. Yang kedua bab zakat, apakah sudah zakatnya? Sudah. Lek berzakat terus tapi infak sedekah jariyah macam-macam sudah. Ternyata kata Bapak Ibu, jadi la'allakum tattaqun itu tidak sama masing-masing antara satu dan yang lainnya. Ini baru target indikator la'allakum tattaqun. Diberi kekayaan harta, Allah titipkan sakit dan itu ada cobaan lagi. Jamaah rahimahumullah. Apakah yang dipakai itu sudah satu badan ini harus 100 juta kekayaan? Tidak, ternyata bukan itu indikator kaya. Jamaah rahimahumullah. Pertanyaan yang ada dalam diri Quran panjenengan sedaya kita jawab dengan apa sekarang? Dengan muhasabah diri masing-masing, merenungi apakah perintah Allah yang kita ditargetkan la'allakum tattaqun itu sudah kita dapatkan. Jamaah rahimahullah, begitu banyaknya, begitu luasnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah orang-orang yang beriman itu keluargamu, dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Indikatornya luas. Bapaknya pun menjaga diri, seorang ibu merokok misalnya, mencari bukti yang ibu dan sholat dalam masjid, siswa pak, urung tuwek, dan tuwek misalnya. Ternyata lainnya anak-anak kita di jalan masjid juga anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Apakah diri dia, apakah azwajan atau pendamping atau wadah dan duniatan? Ternyata meh kabeh konjoku. Yo aku beratnya bukan main. Jadi hasil yang bisa mengukur tentang takwa. Jamaah rahimahumullah. Amalan apa saja setelah Ramadan kita ini sudah insyaallah sudah menjalankan. Man qala Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri selama Ramadan di bulan Ramadan qiyamul lail, maka diampuni dosa-dosa. Wis Ramadan benar. Setelah Syawal apakah kita masih mampu mempertahankan itu? Ternyata ada centang setengah yang mampu mempertahankan. Sebagian scholar lereng kabeh misalnya. Masing-masing tidak sama. Maka ukurannya siapa yang paling baik dasarnya? Ternyata ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong mulya yang di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Yang hari ini kami jelaskan dengan takwa sing pripun Pak? Yusin kuwah secara kafah, secara menyeluruh kita mampu melaksanakannya. Kita ada sebagian orang yang ahli ibadah dalam hal pendapat dia, itu belum masuk kan? Mendino melakukan perintah Gusti Allah larangan itu dilakoni, berarti belum takwa. Masih ada sesuatu yang harus disempurnakan. Jamaah rahimahumullah. Karena apa saja sebenarnya setelah Ramadan ini yang disunahkan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah man shoma Ramadan sunnah taqa'ahu minta min sawarin kana kasyami dah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan itu lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka setara dengan puasa sepanjang
perintah yang berat itu bukan perintahnya tadi. Berat itu nek nglakoni yang berat. Jamaah rahimahullah. Jadi 6 hari Sawalan ayo kita lakukan. Ramadan 1 bulan alhamdulillah penuh, tambah 6 hari Syawal. Kalau memang pengen mantap yo Senin yo dewi, Kamis dewi, ganggalan Senin atau Kamis 6 hari Syawal tidak berurutan, boleh berpisah-pisah, yang penting niatnya menjalankan ibadah. Jamaah rahimahullah. Jamaah rahimahullah. Di dalam Ramadan ada puasa, di dalam Ramadan, di dalam Syawal, di dalam hari-hari yang lain ada puasa Ayyamul Bid, 3 hari di dalam bulan purnama. Ada sebagian hadis menyampaikan barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya Hijriah itu, maka pahalanya sebagaimana terhitung puasa setahun. Ayyamul Bidnya ikut mana Pak? Kalender HJT, kalender Hijriah global tunggal. Saya buatan pas ini kita ikut kalender kita aja. Apa selisih sedino ya? 3 hari 14, 15, 16, 15. Pun buatan usaha terus engkel-engkel orang bagaimana warganya sejengkel ya Pak orang kan dilurus nih harus dengan ilmu nih. Ya kita pakai kalender Hijriah global tunggal yang sudah dicetak oleh Muhammadiyah. Ada kalendernya Aisyah dan kalender Muhammadiyah, kita pakai ini. Insya Allah itu sudah kebenarannya. Insya Allah Allah sudah berikan pada ilmu-ilmu Muhammadiyah untuk mencetak kalender itu. Insya Allah kebenarannya sudah terjadi. Jamaah rahimahullah. Yang selanjutnya adalah di dalam bulan Syawal itu ada acara silaturahmi, ya. Yang keempat itu silaturahmi. Yang pertama tadi puasa, ya, puasa 6 hari, puasa hari Kamis, Senin dan Kamis. Yang ketiga puasa Ayyamul Bid. Yang keempat adalah silaturahmi. Acara silaturahmi daripada kita semuanya ini kaum muslimin. Di antara kita menyambung tali persaudaraan, tidak memutuskan tali silaturahmi antara saudara-saudara kita, terutama adalah dawil kurba, sanak kerabat. Yang Rasulullah benci itu kan ada sebagian orang yang memutuskan tali silaturahmi justru dengan sanak kerabatnya. Lagi orang lain itu aku ini ini kalau dulunya kandung malah belum pokoknya aku ini Goro-goro galangannya gak pokok miring saking. Wah, kekir orang-orang. Ada yang memutuskan tali silaturahmi justru dengan orang tuanya. Bidul walidain karena gak senang orang-orang yang bawa ibu gak senang. Bawa tak banget di nenek sih cerita. Dia semua begitu. Apakah kita ini memang senang jual kayak gini? Orang tua mah kemauan seperti. Jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahmi dalam berdua sanak kerabat, terutama dengan bidul walidain. Ya, ada sebuah kesuksesan bagi anak-anaknya, tapi sebagian yang justru menjauhi daripada orang tuanya. Jangan sampai kita menjauhi daripada bidul walidain orang tua. Profit fili wali dengan kejujuran orang tua kita, dengan kebaikan harta dicari dengan sebaik-baiknya untuk diberi makan kepada anak-anaknya, diangkatlah doa itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon agar anak-anaknya sukses, mohon agar anak-anaknya tidak menderita sebagaimana orang tuanya, maka Allah kabulkan. Tapi ingatlah wahai anak-anak, wahai kita semuanya ini anak, walaupun kita ini sudah mencari dari bapak atau dari anak. Kalau dari bapak sekarang dari anak, tapi tetap kita punya ilmu, kita punya iman, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya sandaran. Dan kalau kita lihat sehari-hari, ibu kita ini juga semakin hari sudah semakin lemah. Kita lihat semakin lemah, semakin lemah. Saya kadang-kadang merasakan lemah. Dan dari waktu kita suka merasakan.
tatkala anak-anak kita ini susah, kurang sukses kita berusaha kurangin dulu, dan hidup baik, dicukupi, dan mari kita dandani awal-awal. Nih barang kita di kita ngomong satu cara doa ugi orang terto bapak kemana korompat tahun kalau kita sadar bahasa kita seorang sudah tua, anak kita sudah bisa bekerja, orang ini aku pengen kasih itu akhirnya ini perbedaan luar biasa kita. Tatkala anak-anak kita, bayangkan anak kita sudah mulai sukses di sana, mulai orang tua kamu dengan anak moro apa sih kurang kan? Oh iya, anjing double teras loh. Makanya beli yang saya ini main 5 juta. Ini dari gue kalau pengen 500.000 nih, kalau tuh mau alasan apa tadi? Ego. Itulah sebenarnya ada rangkaian sangat luar biasa. Maka ibu, ya, seorang ibu itu bisa ngopeni anak rolas. Nih masalah anak rolas itu gede kabeh. Ibu itu sih tak tahu masalah yang kira-kira sopo sekarpe menggoni. Nah itu baik, kembali pada materi kita. Tali silaturahim jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Ada sekarang itu sudah mulai ada acara-acara reuni keluarga. Itu sebenarnya menyambungkan antara satu dan yang lainnya. Iki lo dulurmu, iki lo dulurmu. Karena dalam hal seperti itu nanti akan terpisah tatkala orang itu perbedaan daripada ekonomi. Nah ekonominya berbeda, maka dalam hal-hal seperti itu biasanya saling lebih menjawab. Nah, bapak ibu ini sekarang sing bingung nih, lama-kelamaan tali silaturahmi terputus. Padahal kalau cari cerita ini, kayak dia kita itu diberi bapakku, kayak dia kita itu diberi bapakku. Karena tidak ada sambungan silaturahmi. Semakin terputus. Maka dari itu mari kita sambung tali silaturahim terutama dengan sanak kerabat terdekat. Saya sering menyampaikan bahwasanya mari kita angkat derajat anak-anak kita terutama dari sanak kerabat. Kita boleh menyumbang di masjid yang megah dengan biaya puluhan juta rupiah. Silakan monggo kalau harta itu berlebih. Kita boleh memberikan infak sedekah tempat-tempat lain, silakan yang besar-besar silakan. Tapi jangan sampai anak dari saudara dan kerabat kita sendiri yang justru tidak bisa sekolah. Artinya sepatu di sekolah yang kuat, GADE anaknya Pak Lek misalnya, anaknya Pak Lek atau orangnya di Masya Allah. Akan ada dosa beban yang ada dalam diri kita tatkala hal-hal seperti itu menggandakan. Sembah Allah, la tusyrik bihi syai'an, janganlah kamu berbuat syirik kepadanya. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Wa tu'tiz zakat, dan keluarkanlah zakat. Wa tusillu rahim, dan sambunglah silaturahim. Jadi perintah ini bergandengan. Pertama, sembah Allah, kita sudah menjalankan perintah Allah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tusyrik billah, jangan sampai menyekutukan Allah sendiri. Membanding-bandingkan kekuatannya, membanding-bandingkan keagungannya. Tidak percaya Gusti Allah ini menerima doa secara langsung dan tak lewat perantara. Ya sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kimus sholat dan dirikanlah salat. Di hadis itu bersama. Waktu kimus sholat dan dirikanlah salat. Terus waktu di zakat, yang keluarkan zakat. Kita habis puasa, habis panen raya ini, Sumber Asri,
belakang belum atau sekitar kita ini panen raya. Kita sekarang sudah mulai menghitung apakah zakat kita sudah, harta kita yang kita panen sudah sampai 1 nisab. Silakan hitung masing-masing. Ada tata cara bagaimana menghitung zakat itu. Bagaimana para penyewa silakan dihitung dengan harta usaha. Dan semuanya perusahaan lokal repot. Tapi kasih nyewa sama komiden kita beri logo dan sebagainya dihitung baik-baik. Karena harta termasuk harta perniagaan kalau sewa menyewa, bukan mereka sendiri dan sebagainya, dihitung dengan harta perniagaan, keuntungan dan sebagainya. Untuk labanya dihitung baik-baik, keluarkanlah zakat dengan hitungan perniagaan. Jangan ragu-ragu. Waktu silaturahmi yaitu juga jangan sambunglah tali silaturahim dari, jangan sampai terputus. Diperintah ini kayak dari sholat itu, insya Allah zakat. Ternyata ada yang lebih juga dalam hablum minan nas adalah menyambung tali silaturahim. Jamaah rahimahullah, bagi diri keluarga panjenengan sedoyo, tatkala di yaumil qiyamah ibadah sholat kita baik, zakat oke, sampai berhaji, puasa Ramadan selalu dilakukan, tapi mendino melarani kancane, itu nanti diberat akan termasuk orang-orang yang merugi yaumil qiyamah. Karena pasti akan ada pertanyaan tentang masalah hablum minan nas tadi. Ada sebagian yang menyampaikan ini, terutama yang kaitannya dengan hubungan dengan manusia, terutama hutang piutang. Boleh bersedekah silakan, boleh berinfak silakan, banyak-banyak wakilnya. Tapi hutang nggak dimana-mana mau berat. Jangan sampai hutang tidak diselesaikan, hutang didahulukan diselesaikan, baru kita infak sedekah. Silakan kalau masih punya harta yang banyak lebih. Tapi kalau kita menunda-nunda hutang itu menjadi beban berat. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya atau pernah melakukan waktu mau mensolatkan jenazah, ada sahabat yang menyampaikan bahwa jenazah masih punya hutang. Rasulullah mengumpulkan sudah mati, Pak. Terus apa yang dilakukan para sahabat? Dihitung utang itu, sahabat urunan bayar utang mau, baru Rasulullah Muhammad SAW mau mensolatkan jenazah tersebut. Padahal hutangnya harus terbuka. Ada sebagian hutang sangat tersembunyi, Pak. Antara ibu dan bapak itu bersembunyi-sembunyi. Utangnya dewe-dewe ya. Bapak ibu utang dewe, ibu utang dewe. Repot ini. Padahal tidak KTP ini bapak ibu. Terutama hutang yang sing dulu diparani ini, enten tuh sing dulu diparani. Kita cuma punya hutang, tetapi hutang yang hablum minan nas yang ada hubungannya dengan manusia, mohon diselesaikan terlebih dahulu. Karena kaitannya dengan beban kita. Direktur Siti utangnya, kalau utangnya sampai 100 juta, 200 juta, tiba-tiba anaknya ahli waris misalnya, bapaknya kakaknya terhadap ngomong, Mas, ngapunten bapak yang dia di kilo duit catatan bukan sakmini Mas. Bayu, nah pas mabuk gitu nih. Padahal dia ngomongin, monggo kalau bapak ibu ingin dari hak agam bersambungan, monggo disambungkan ya ahli waris ibu misalnya. Wah ternyata semua utang sakmini, kan mabuk kan? Maka hutang itu perlu terbuka. Ada banyak sebagian cara pelajari memang hutang yang banyak tersembunyi antara bapak terus kasih bapak, suami istri itu, yo ekor-ekornya delik-delik ini, enten cerita memakan. Kadang-kadang kayak gini masalah contoh sampai ini tahu pulau enten usia, sehingga namanya sama aku kalau tidur dia opor itu kan, lalu dia diopor. Hutang piutang yang seperti itu selesaikan sebelum kita akan jadi beban. Banyak nanti kita kalau sudah berkaitan dengan hutang piutang, apalagi kita seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab di dalamnya, maka jangan sampai kita meninggalkan hutang.
selesaikan utang piutang. Makanya utang yo jauh eten. Kon gawe omah utang sampai 1 miliar misalnya. Masya Allah, ki omah ki opo? Utang duit 1 miliar. Anak turun ini kayak bayar, repot. Mohon tidak seperti itu. Hiduplah sederhana. Hiduplah sederhana bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana para sahabat. Saya pernah melihat dalam sebuah sirah salah satu sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu tidak pernah mau makan sing lembut-lembut. Padahal beliau pernah sakit, loro. Tapi maunya itu makan yang kasar-kasar yang sebagaimana Rasulullah SAW makan. Padahal seorang khalifah, seorang pemimpin, semakin hari semakin beliau sakit. Para sahabat yang lagi kesombongan, iki saiki Umar tidak ada bubur sing enak. Ono digowo enak dimasaki makanan yang paling enak dan sehat. Dikasih di hadapan Umar bin Khattab. Umar menyampaikan, sopo sing gawe makanan ini enak banget. Terus yang lainnya ini bersabar karena kelihatannya kondisi khalifah hari ini sakit, maka kami ingin membuat makanan terbaik untuk Anda. Jawaban Umar bin Khattab mengejutkan para sahabat. Beliau langsung nangis meneteskan air mata. Saya melihat kekasih Allah Rasulullah Muhammad tidak pernah memakan seenak ini, maka saya tidak akan pernah makan makanan yang seenak ini. Sahabat saya bingung, makanan tidak mau dimakan. Umar bin Khattab mengatakan saya tidak akan pernah makan makanan seenak ini karena sahabat kekasih Allah Rasulullah Muhammad tidak pernah makan makanan seenak. Ini seorang pimpinan tertinggi. Duitnya waktu itu duit rampasan perang, Masya Allah, harta saya luar biasa banyak. Tapi sampai para pemimpin kita Islam mengajarkan betul-betul zuhud, menjaga dan meninggalkan dari kehidupan dunia, karena pikiran itu akhirat dan amanah. Baik, maka sekarang ini apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehari-hari tentang harta, kekayaan, makanan dan sebagainya. Mari kita jaga diri keluarga ini sendiri. Masing-masing tidak sama. Pantangannya sesuai dengan ketentuan dokter. Enak sih kalau makan kacang-kacangan, terus kalau apa-apa, makan produk jeruan sini, babat, kalau api bermulok, kalau dipangan. Terus apa sih dipangan? Dinikmati saja. Allah memberikan enzim mutiara di dalam mulut kita ini untuk mengubah zat gula menjadi mengubah karbohidrat jadi zat gula, glukosa. Enak banget karena nasi putih itu kalau dimakan melalui mulut kita ada enzim di dalamnya, insya Allah nikmat yang luar biasa. Nanti mari itu makan sore numpengnya kan gitu. Makan tambah burger, lumayan enak. Usah mau undangan Pak, aku mau kursi dulu jadi gini sate. Waduh, sekarang mana coba lagi kita baik dalam hal ini. Mari sambungan silaturahim tetap kita jaga. Yang selanjutnya kelima adalah bersedekah. Bulan Syawal mari kita bersedekah. Yang tadi saya sampaikan dawil kurba, bersedekah pada saat kerabat terdekat. Tata kehidupan kita secara ekonomi kita sedekahkan sebagai harta kita. Jalan Allah, ingatlah sebelum bersedekah, sebelum sesuatu hal yang lain kita lakukan, hutang. Ingat hutang karena pertanggungjawabannya hutang diselesaikan terlebih dahulu. Dicicil oleh kita. Pak kalau ini cicil separuh sebagai pos sedekahnya, monggo. Tapi hutangnya dipikirkan sampai nyelot lali. Yang selanjutnya adalah di bulan Syawal disunahkan Rasulullah itu melaksanakan pernikahan. Karena Rasulullah Muhammad itu melakukan pernikahan pada Siti Aisyah radhiyallahu itu pada bulan Syawal. Maka di bulan Syawal Siti Aisyah dalam hadisnya menyampaikan bahwa pernikahan di bulan Syawal itu salah satu sunnah Rasul di Syawal. Kenapa kok di bulan Syawal dilakukan pernikahan pada waktu itu? Karena masa jahiliyah bulan Syawal
menikahi Siti Aisyah itu jangan orang Quraisy itu hujat. Wong sawal-sawal kok malah rapi nikah nih, iki piye bang? Kita begitu. Maka Islam mengajarkan, Rasulullah menyampaikan bahwa pernikahan di bulan Syawal, karena Rasulullah menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal, maka salah satu sunnah itu kajian hari Nabi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berdiri mengingat Allah dengan cara karena usia kita sudah semakin hari semakin tua, maka berdiam diri di masjid itu sangat baik. Kalau kita waktu longgar kita habis maghrib sampai isya wis di masjid terlebih dahulu sambil bercerita dengan saudara kita. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu omongkan, kita duduk di masjid sampai isya dan seterusnya. Hal-hal yang baik itu mari tetap kita lakukan. Tatkala Ramadan kita bisa beriktikaf di masjid di bulan Syawal itu Rasulullah menganjurkan lebih baik juga dilakukan. Waktunya 1 jam silakan, 2 jam, tidak usah terlalu panjang, ya. Yang penting ada mengingat Allah, berzikir diri kita kepada Allah SWT sambil kita ini pasrah dengan transaksi kudus Allah. Masrahnya urip ini kata ini. Sebab rektor masjid itu kepasrahannya total. Para bapak hadirin sekalian, suatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Tatkala seorang laki-laki berangkat pergi sholat Jumat, yang dibawa itu namun sarung, baju koko, kare songkok, karuan 10.000 orang perahu dari zinfa, menandakan bahwa besok suatu saat kamu sekalian akan kembali kepada Allah sing digoyo kuwi malah diganti lambene karo orang sing luwih kasar. Bahwasanya kehidupan dunia tatkala kita menghadap Allah semua ditinggalkan. Mosok arep nggo ATM, tabungan bursa kabeh, arep nang masjid Jumatan kan ora sudah penting. Duit kuwi tabungan sing ora batal digowo ge ibadah ada. Datang ke masjid pasti yang kita datang di sana hanya membawa air sarung terus yes kuwi masih enek kuwi digawe sombongan dan lillahi ta'ala. Inilah kepasrahan total dan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat iktikaf berdiam diri di masjid itu silahkan, karena untuk merenungi diri, muhasabah diri, kurang apa aku kurang piye, aku terus piye dan sebagainya. Inilah sesuatu yang perlu ditanya dalam diri kita dan perlu dijawab nafsi-nafsi. Masing-masing akan berbeda jawabannya. Tatkala ujian nasional, ujian sekolah, kita punya soal yang sama, jawabannya pasti sama, tapi soal Gusti Allah dengan soal yang sama, jawabannya berbeda-beda. Jawabannya berbeda-beda. La'annakum tattaqun, targetnya takwa. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam ampunan Gusti Allah. Sedang berangkat ke masjid. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk memohon ampunan Allah. Ada kalimat tegas, wasarimu enggal-enggal, wasabiqu berlomba-lomba. Ada dua kata yang dirangkai dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita tanpa dengan setuju. Tatkala dipanggil Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang terbaik bagi kita semua untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Terus kita upayakan semakin baik dan semakin baik. Insya Allah, insya Allah. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kekuatan dan batin bagi kita semuanya. Ramadan tahun ini yang kita lalui dan insya Allah kita akan bertemu dalam Ramadan depan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib wa sayyidul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.